Nama besar Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, sudah tak asing lagi di telinga umat Islam. Ketokohan dan keilmuannya sangat disegani. Hal ini dikarenakan luasnya ilmu yang dimiliki serta ribuan buku yang menjadi karyanya. Sejumlah julukan diberikan Ibnu Taimiyah, antara lain Syekhul Islam, Imam, Qudwah, Alim, Zahid, Dai, dan lain sebagainya. Ulama ini bernama lengkap Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khidir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairi Al-Harani Al-Dimashqi. Ia dilahirkan di Haran, sebuah kota induk di Jazirah Arabia yang terletak di antara sungai Dajalah, Tigris, dan Efrat, pada Senin, 12 Rabiul Awal 661 H1263 M. Dikabarkan, Ibnu Taimiyah sebelumnya tinggal di kampung halamannya di Haran. Namun, ketika ada serangan dari tentara Tartar, bersama orang tua dan keluarganya, mereka hijrah ke Damsyik. Mereka berhijrah pada malam hari untuk menghindari serangan tentara Tartar tersebut. Mereka membawa sebuah gerobak besar yang berisi kitab-kitab besar karya para ulama. Disebutkan, orang tua Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama juga yang senantiasa gemar belajar dan menuntut ilmu. Ia berharap, kitab-kitab yang dimilikinya bisa diwariskan kepada Ibnu Taimiyah. Konon, sejak kecil Ibnu Taimiyah sudah menunjukkan kecerdasannya. Ketika masih berusia belasan tahun, Ibnu Taimiyah sudah hafal Al-Quran dan mempelajari sejumlah bidang ilmu pengetahuan di kota Damsyik kepada para ulama-ulama terkenal di zamannya. Disebutkan dalam kitab Asteris Al-Uqud Al-Daruriyah, suatu hari ada seorang ulama dari Halab, sebuah kota di Syria, sengaja datang ke Damsyik untuk melihat kemampuan si bocah yang bernama Ibnu Taimiyah, yang telah menjadi buah bibir masyarakat. Ketika bertemu, ulama ini menguji kemampuan Ibnu Taimiyah dengan menyampaikan puluhan matan hadis sekaligus. Di luar dugaan, Ibnu Taimiyah dengan mudah menghafal hadis tersebut lengkap matan dan sanadnya. Hingga ulama tersebut berkata, jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah yang memiliki kemampuan seperti dia. Berkat kecerdasannya, ia dengan mudah menyerap setiap pelajaran yang diberikan. Bahkan, ketika usianya belum menginjak remaja, ia sudah menguasai ilmu usuluddin, teologi, dan memahami berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Sehingga, banyak ulama yang kagum akan kecerdasannya. Dan ketika dewasa, kemampuan Ibnu Taimiyah pun semakin matang. Pada umurnya yang ke-17, Ibnu Taimiyah sudah siap mengajar dan berfatwa, terutama dalam bidang ilmu tafsir, ilmu usyul, dan semua ilmu-ilmu lain, baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya. Ibnu Taimiyah mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai rijalul hadis, mata rantai sanad, periwayat ilmu Asteris Al-Jahru wa Al-Ta'dil Asteris, tabakat sanad, pengetahuan tentang hadis sahih dan delaif, dan lainnya, ujar As-Sahabi. Sejak kecil, Ibnu Taimiyah hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama besar. Karena itu, ia mempergunakan kesempatan itu untuk menuntut ilmu sepuas-puasnya dan menjadikan mereka sebagai ilmu berjalan. Karena penguasaan ilmunya yang sangat luas itu, ia pun banyak mendapat pujian dari sejumlah ulama terkemuka. Antara lain, Al-Alamah As-Syaikh Al-Karami Al-Hambali dalam kitabnya Asteris Al-Kawakib Al-Darari, Asteris Al-Hafiz Al-Mizi, Ibnu Dakik Al-Id, Abu Hayyan An-Nahwi, Al-Hafiz Ibnu Said Anas, Al-Hafiz As-Samlakani, Al-Hafidz As-Sahabi, dan ulama lainnya. Aku belum pernah melihat orang seperti Ibnu Taimiyah, dan belum pernah kulihat ada orang yang lebih berilmu terhadap Asteris Kitabullah Asteris dan Sunnah Rasulullah SAW selain dirinya, ungkap Al-Mizi. Kalau Ibnu Taimiyah bukan Syekhul Islam, lalu siapa dia ini? Kata Al-Katli Ibnu Al-Hariri. Teguh pendirian. Di samping dikenal sebagai Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai sosok ulama yang keras dan teguh dalam pendirian, sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam. Dia dikenal pula sebagai seorang mujadid pembaru dalam pemikiran Islam. Ia pernah berkata, jika di benakku ada suatu masalah,
Sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil, ragu bagiku. Aku akan beristighfar 1000 kali, atau lebih atau kurang, hingga dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, masjid, atau madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku. Petik 2. Tak jarang, pendapatnya itu menimbulkan polemik di kalangan ulama, termasuk mereka yang tidak suka dengan Ibnu Taimiyah. Karena ketegasan sikapnya dan kuatnya dalil-dalil nakli dan akli yang dijadikannya sebagai hujah argumentasi, ia tak segan-segan melawan arus. Ulama yang tidak suka dengannya kemudian menyebutnya sebagai ahlul bidah dan pembuat kerusakan dalam syariat. Ibnu Taimiyah juga banyak dikecam oleh ulama Syiah dan menyebutnya sebagai orang yang tidak suka terhadap ahlul bait keturunan Rasul dari Fatimah Ra dan Ali bin Abi Thalib Ra. Ia juga banyak dikecam oleh para ulama Wahabi dengan menganggapnya sebagai seorang ulama yang merusak akidah Islam. Karena dianggap berbahaya, termasuk oleh penguasa setempat, ia kemudian dizalimi dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, ia justru merasakan kedamaian, sebab bisa lebih leluasa mengungkapkan pikirannya dan menuangkannya dalam tulisan-tulisan. Beberapa karyanya berasal dari ide-idenya selama di penjara. Di penjara, ia juga banyak menyampaikan persoalan-persoalan keagamaan. Hingga akhirnya, banyak narapidana yang belajar kepadanya. Beberapa di antaranya, yang diputuskan bebas dan berhak keluar dari penjara, malah menetap dan berguru kepadanya. Ia wafat di dalam penjara Qolah Dimashqi pada 20 Zulhijjah 728 H 1328 M dan disaksikan salah seorang muridnya, Ibnu Al-Qayyim. Bersama Najamuddin et-Tufi, mereka dijuluki sebagai trio pemikir bebas. Ibnu Taimiyah berada di dalam penjara selama 27 bulan, 2 tahun 3 bulan, lebih beberapa hari. Selama di penjara, ia tidak pernah mau menerima pemberian apapun dari penguasa. Jenazahnya disalatkan di Masjid Jami Bani Umayyah sesudah salat zuhur dan dimakamkan sesudah asyar. Ibnu Taimiyah dimakamkan di samping kuburan saudaranya, Syekh Jamal al-Islam Syarifuddin. Semua penduduk Dimashq yang mampu hadir untuk mensalatkan jenazahnya, termasuk para umara, ulama, tentara, dan lainnya, hingga kota Dimashq menjadi libur total hari itu. Bahkan, semua penduduk Dimashq Damaskus tua, muda, laki, perempuan, anak-anak keluar untuk menghormati kepergiannya. Cerdas sejak kecil. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang Syekhul Islam yang cerdas dan memiliki ilmu yang sangat luas. Kepandaian dan kecerdasannya diperolehnya dengan ketekunan dan kerajinannya dalam menuntut ilmu sejak kecil. Hampir tak ada waktu senggang tanpa ia habiskan dengan menuntut ilmu. Dan setelah dewasa, ia pun masih suka belajar dan berbagi pengetahuan dengan murid-murid dan ulama lainnya. Para ahli sejarah mencatat, meskipun dalam usia kanak-kanak, ia tidak tertarik pada segala permainan dan senda gurau sebagaimana yang diperbuat anak-anak pada umumnya. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk itu. Dia pergunakan setiap kesempatan untuk menelaah soal-soal kehidupan dan sosial kemasyarakatan, di samping terus mengamati setiap gejala yang terjadi tentang tradisi maupun perangai manusia. Ibnu Taimiyah mempelajari berbagai disiplin ilmu yang dikenal pada masa itu. Kemampuannya berbahasa Arab sangat menonjol. Dia menguasai ilmu nahwu tata bahasa Arab dari ahli nahwu, Imam Sibawaihi. Ibnu Taimiyah juga suka belajar ilmu hisab, matematika, kaligrafi, tafsir, fikih, hadis, dan lainnya. Ibnu Abdul Hadi berkata, guru-guru di mana Ibnu Taimiyah belajar. Dari mereka lebih dari 200 orang. Di antaranya yang teristimewa adalah Ibnu Abdid Daim al-Muqaddasi dan para tokoh yang setingkat dengannya. Dia belajar Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab Sahih 6 secara berulang-ulang. Karena penguasaan ilmunya yang luas itu, banyak murid-muridnya yang sukses menjadi ulama. Di antaranya Asteris al-Hafiz Asteris Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Abdul Hadi, Asteris al-Hafiz Asteris Ibnu Katsir, dan Asteris al-Hafiz Asteris Ibnu Rajab al-Hanbali.
Ibnu Taimiyah juga telah melahirkan banyak karya fenomenal yang menjadi pegangan dan rujukan ulama-ulama sesudahnya. Di antaranya, Asteris Minhajus Sunnah, Al-Jawab Esh Sahih Liman Badala Dina Al-Masih, An-Nubuwah, Ar-Radu, Ala Al-Mantikiyin, Ihtidau Esh Sirati Al-Mustaqim, Majmu, Fatawa, Risalatul Qiyas, Minhajul Wushul ila Ilmil Ushul, Syarhu Al-Ashbahani war Risalah Al-Humuyah, At-Tamiriyah, Al-Wasitiyah, Al-Kailaniyah, Al-Baghdadiyah, Al-Azhariyah, Asteris dan masih banyak lagi.